Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Inayah Abrar, mahasiswi Universitas Negeri Makassar dari kelas PT-IKE Angkatan 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari teori belajar dari mata kuliah Belajar dan Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, kedua teori kognitivisme, ketiga yaitu teori konstruktivisme, keempat teori humanisme. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori ini bukan hanya berurusan dengan perilaku, tetapi yang hasilnya dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Kemudian teori pengkondisian oleh Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov adalah tokoh dari teori belajar classical conditioning. Beliau merupakan seorang ahli psikologi yang berasal dari Rusia. Istilah lain teori tersebut ialah Pavlovianisme yang diambil dari nama Pavlov sebagai peletak dasar teori itu. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Di sini Pavlov menjelaskan ada 4 proses teori pengkondisian klasik. Yang pertama, fase akusisi, kedua yaitu fase eliminasi, ketiga fase generalisasi, dan keempat fase diskriminasi. Penerapan teori behaviorisme dalam pendidikan dan pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, teori pengkondisian klasik digunakan untuk mengembangkan sikap yang menguntungkan terhadap peserta didik untuk termotivasi belajar dan membantu guru untuk melatih kebiasaan positif peserta didiknya. Penerapan classical conditioning merupakan metode terapi dalam merubah perilaku yang bersifat maladaptif dan merubahnya menjadi perilaku yang adaptif. Misalnya rasa takut seorang siswa terhadap mata pelajaran matematika diubah menjadi rasa senang dengan pelajaran tersebut. Selanjutnya, teori kognitivisme. Teori ini berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Berdasarkan teori belajar kognitif, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang perubahan tingkah laku atau sikap yang bisa diamati. Intinya, dari teori ini adalah bagaimana munculnya dan diperolehnya skema atau rencana manusia dalam mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan-tahapan perkembangan manusia atau saat seorang mendapatkan cara baru dalam mengenai informasi secara mental. Kemudian teori konstruktivisme. Teori ini menekankan seseorang yang belajar memiliki tujuan untuk menemukan bakatnya, menambah pengetahuan atau teknologi, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya. Menurut teori ini, belajar lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah ia alami. Selanjutnya, teori humanisme. Teori humanisme lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian seorang manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Hal ini bisa disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun perkataan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.